Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirni Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan saya Nur Maraini dengan NIM C1C023093 yang akan menjelaskan materi terkait dengan sistem keuangan syariah. Baiklah, di mana pada umumnya, perkembangan teori keuangan banyak didasarkan pada pengamatan terhadap berbagai fenomena yang terjadi di pasar keuangan dan perusahaan. Hal ini tidak berarti bahwa konsep dan teori keuangan tersebut tidak dapat diterapkan pada lembaga lain, baik individu maupun pemerintah. Dalam praktiknya, penerapan teori keuangan dalam lingkup perusahaan sering disebut sebagai keuangan perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah manajemen keuangan. Apabila perusahaan tersebut beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka akan muncul konsep keuangan syariah. Keuangan perusahaan syariah atau manajemen keuangan syariah bertujuan untuk membantu individu maupun perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan uraian sebelumnya, pembahasan selanjutnya akan menelaah aspek utama secara mendalam mengenai yang pertama yaitu konsep memelihara harta kekayaan, yang kedua memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, yang ketiga proses akad, kontrak, dan atau transaksi. Yang keempat yaitu transaksi yang dilarang, yang kelima yaitu riba dan jenis riba, yang keenam yaitu prinsip sistem keuangan syariah, dan yang terakhir yaitu terkait dengan instrumen keuangan syariah. Baiklah, langsung saja pokok pembahasan yang pertama terkait dengan konsep memelihara harta kekayaan. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup. Oleh sebab itu, harta yang telah dimiliki oleh setiap individu, selain didapatkan dan digunakan, juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan, kehormatan jiwa tersebut. Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Pokok pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang pertama yaitu terkait dengan perolehan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah, muamalah, atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Zulaizaimah dan Ibnu Hibban, barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu dia menyedekahkannya, maka dia tidak mendapat pahala, bahkan mendapatkan dosa. Hal ini juga disahkan oleh Imam Hakim. Selanjutnya yang terkait dengan penggunaan harta dalam syariah. Islam mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi penuh dengan pertimbangan moral. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain yang pertama yaitu tidak boros dan tidak kikir, yang artinya dalam batas kewajaran. Yang kedua yaitu memberikan infak dan sedekah. Yang ketiga memberikan zakat sesuai dengan ketentuan. Yang keempat yaitu memberi pinjaman tanpa bunga atau kadrahul isan. Dan yang terakhir yaitu meringankan kesulitan orang yang berhutang. Selanjutnya mengenai proses akad atau kontrak atau transaksi. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muzunalat, membagi lagi akad menjadi 2 bagian, yaitu akad tabaru dan akad tijarah atau muawadah. Yang pertama yaitu terkait dengan akad tabaru atau gratuitous contract adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Yang kedua yaitu akad tijarah atau konvensional kontrak, merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya itu transaksi yang dilarang. Terdapat beberapa hal yang termasuk transaksi yang dilarang, yaitu yang pertama semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharapkan Allah. Aktivitas investasi dan perdagangan atau transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan seperti babi, hamar, dan minuman yang memabukkan, narkoba, dan sebagainya merupakan transaksi yang dilarang. Yang kedua yaitu riba, tambahan dalam suatu transaksi bisnis yang diisyaratkan tanpa adanya imbalan atau pengganti yang dibenarkan oleh syariah. Yang ketiga yaitu penipuan, di mana apabila terjadi salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, dan dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu dalam kualitas seperti mencampur dengan barang yang cacat, kuantitas seperti mengurangi timbangan, harga seperti menjual harga terlalu tinggi, dan waktu penyerahan seperti menyanggupi menyelesaikan pesanan dalam waktu tertentu, tapi ternyata tidak sanggup. Yang keempat yaitu perjudian, seperti memperoleh sesuatu atau mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa kerja keras. Yang kelima itu grahar, terjadi ketika terdapat informasi yang tidak lengkap atas suatu transaksi, sehingga tidak ada kepastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Yang keenam yaitu ikhtiar,
Itu seperti membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya sehingga barang tersebut berkurang di pasaran, atau disebut juga dengan penimbunan barang. Yang ketujuh yaitu monopoli. Kondisi ini ketika suatu pelaku berusaha menguasai pasar dengan cara menghambat pihak lain masuk ke pasar atau anti barrier, sehingga ia menjadi satu-satunya penjual dan dapat memperoleh keuntungan besar. Yang kedelapan yaitu bainashi, disebut juga dengan rekayasa permintaan, yaitu tindakan menaikkan harga secara tidak wajar dengan cara berpura-pura menawar barang tanpa niat membeli. Yang kesembilan yaitu suap, seperti pemberian sesuatu kepada pihak tertentu agar mendapatkan keuntungan. Yang ke-10 itu takaluk, disebut juga sebagai penjual bersyarat, yaitu terjadi ketika dua akad yang saling bergantung satu sama lain. Yang ke-11 yaitu ba'al inah, disebut juga dengan pembelian kembali oleh penjual, yaitu praktik ketika menjual barang secara tunai, lalu membelinya kembali dari pembeli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi. Yang ke-12 atau yang terakhir itu talaki al-rukban, seperti membeli barang dari pedagang yang baru datang sebelum mereka mengetahui harga pasar. Pembeli memanfaatkan ketidaktahuan penjual untuk memperoleh keuntungan besar, dan praktik ini dilarang. Selanjutnya yaitu riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau an-numu, dan membesar atau al-uru. Imam Sarazi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pandanan atau iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba terbagi dalam kedua aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu riba dain, adalah riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di satu pihak harus membayar besar dari pokok pinjamannya. Yang kedua itu riba fad, adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai maupun kredit. Yang selanjutnya yaitu prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya memelihara harta agar harta dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip syariah juga merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sistem keuangan syariah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip syar'i dan tabi'i. Selanjutnya yaitu atau pembahasan yang terakhir terkait dengan jenis instrumen keuangan syariah. Jenis instrumen keuangan syariah terbagi menjadi dua instrumen keuangan syariah primer dan instrumen keuangan syariah sekunder sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan instrumen keuangan syariah primer, berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan syariah. Yang pertama yaitu dengan al-mudrabah, adalah akad yang bekerja sama, usaha atau sabihul ma'al, atau pemilik dana dan mudraib, pengelola dan nisabah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Yang kedua yaitu musyarakah, adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal dan mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya itu atau yang ketiga, murabahah, adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual maupun pembeli. Yang keempat yaitu salam dan salam paralel. Yang kelima itu istina dan istina paralel. Yang keenam itu ijrah dan ijarah mustaniyah bimit tamalik. Dan yang yaitu wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan. Yang selanjutnya itu kar dan karhasan pinjaman. Yang selanjutnya lagi itu sharp adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa alat pembayaran atau mukut atau mata uang. Yang selanjutnya itu mengenai wakalah dan akad pemberian kuasa dan mewakil. Dan yang berikutnya itu kafalah adalah kemestian seseorang yang diperbolehkan mengelola harta sendiri untuk menunaikan suatu hak yang diwajibkan kepada seseorang atau kemestian menghadirkannya kepada hakim atau pengadilan. Dan yang terakhir itu hiwalah adalah pemindahan pengalihan hak dan kewajiban baik. Dan yang selanjutnya mengenai dengan instrumen keuangan sekunder. Instrumen keuangan syariah sekunder banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Ada berbagai macam instrumen pasar modal menurut Ubaidullah, instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dana mudrabah atau mudrabah fund. Dana mudrabah merupakan instrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Instrumen ini dibolehkan menurut hukum Islam. Yang kedua itu terkait dengan saham biasa perusahaan atau common stock. Saham ini biasa diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam yang diperbolehkan. Yang ketiga itu obligasi mukaradah atau profit sharing bond. Obligasi ini diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan uang atau proyek yang terpisah dari kegiatan umum perusahaan. Yang keempat itu obligasi bagi hasil atau profit sharing bond. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariah dan berdasarkan prinsip bagi hasil jenis ini diperbolehkan. Dan yang terakhir atau yang kelima terkait dengan saham preferen atau preference stock.
Saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam likuidasi. Karena ada unsur pendapatan tetap seperti bunga, maka dilarang menurut hukum Islam. Baiklah, sekian penyampaian materi saya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan syariah adalah sistem pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam pandangan Islam, harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diperoleh, dikelola, dan digunakan secara halal serta bertanggung jawab. Aktivitas ekonomi termasuk bagian dari ibadah muamalah yang diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah, seperti menghindari riba, gerahar, penipuan, perjudian, dan praktik merugikan pihak lain. Sistem ini menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan, serta memperhatikan aspek sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan tolong-menolong untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Melalui penerapan akad yang sesuai syariah dan instrumen keuangan yang bebas dari ketidakadilan, sistem keuangan syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan serta tanggung jawab moral dan spiritual. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.